dari perjalanan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang masih akan kita kerjakan, kita diberikan kekuatan lahir dan batin, rohani dan jasmani, sehingga bisa menyempurnakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya hingga ke penghujungnya nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah qiyamul lail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, apa kata beliau? Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan memang itu menjadi kenyataan. Mengapa? Karena Rasulullah sendiri pensiun buat selama-lamanya, dipanggil oleh Allah ke sisinya pada usia 63 tahun menurut perhitungan tahun Masehi. Bahkan Bapak Ibu, dua pengajian takziah yang saya isi menjelang Ramadan, yang pertama yang meninggal bapak-bapak almarhum, usianya 60 tahun. Yang kedua seorang ibu-ibu urang awak di Jalan Gurila Pancing, usianya 70 tahun. Jadi siapa yang malam ini umurnya sudah 59 tahun 11 bulan, habis hari raya siap-siap. 60 tahun kata Rasulullah. Berarti kalau sudah masuk 60 tahun masih diberikan Allah umur, tidak dalam zona aman, tapi lampu kuning. Masuk 70 tahun tetap harus hati-hati. Kalau sudah lewat 70 tahun masih hidup, jangan berpikir aman saya. Tidak aman Bapak Ibu. Kalau tidak bersyukur, merenung. Kalau usia sudah lewat 70 tahun masih dihidupkan oleh Allah di muka buminya ini, bersyukurlah, barangkali umurnya berkah. Banyak orang yang membutuhkan keberadaannya. Tapi kalau rasa-rasanya tidak banyak orang yang membutuhkan keberadaan kita, umur kita sudah 70 tahun lewat, maka merenunglah. Mengapa merenung? Barangkali pilihan Allah, kalau saya pisahkan roh dan jasad si Polan ini,
belum siap dia ini, terjun bebas nanti masuk ke dalam neraka. Jadi kalau sudah umur 70 tahun lewat, uban sudah banyak, jangan lagi dicat juga, biar tetap nampak hitam. Itu pertanda dari Allah untuk bersiap-siap. Bapak Ibu jamaah yang mulai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama begitu panjang Allah berikan umur kepada kita 60 tahun sampai 70 tahun, bahkan lewat dari 70 tahun. Apa seharusnya yang kita lakukan dengan umur yang panjang itu? Apakah dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kerja kita hanya sibuk terus berlomba-lomba di dalam memperebutkan dunia ini, yang kadang-kadang dalam perlombaan itu melakukan segala cara, menghalalkan segala cara, yang penting dunia ada di dalam genggamannya. Tidak lagi peduli halal haram, hak batil, benar salah, boleh atau dilarang. Tidak peduli dia lagi. Jalan terus, seolah-olah dia tidak akan bertemu dengan yang namanya maut. Apalagi di tengah-tengah kehidupan sekarang, Bapak Ibu yang banyak merasakan cukup susah kehidupan sekarang. Bagi kelompok tertentu yang sempat stres mengatakan, jangankan yang halal saja, yang haram saja sudah susah sekarang. Kalau inilah yang terjadi, kiamatlah itu bagi diri yang bersangkutan. Mengapa? Karena kalau kita rasa-rasakan dan kita kaji bahwa sebenarnya dengan bertambahnya umur kita, semakin dekat kita untuk bertemu dengan kematian, karena jatah umur yang sudah kita pakai semakin sedikit tinggal sesuai dengan yang kita perjanjikan dulu kepada Allah ketika kita di alam rahim. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu jamaah yang mulai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tausiah Ramadan kita tahun 1442 Hijriah ini, saya akan memberikan judul, kalaulah boleh dikasih judul. Apa judulnya? Tujuan hidup seorang muslim. Apa yang tujuan hidup seorang muslim itu di dunia ini? Ini Bapak Ibu yang akan kita kaji selama pertemuan kita di bulan Ramadan ini. Jamaah yang mulai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan gaya hidup seseorang itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara dia memandang kehidupan ini. Artinya, bagaimana seseorang itu memandang kehidupan, akan begitu pula lah dia di dalam menjalani kehidupan itu. Oleh karena itulah, jika kita ingin merubah sikap hidup seseorang, maka yang harus terlebih dahulu dirubah adalah bagaimana cara dia di dalam memandang kehidupan ini. Kalau cara memandangnya sudah berubah, mudah-mudahan cara hidupnya pun akan ikut dengan sendirinya mengalami perubahan. Mengapa demikian? Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum itu sebelum mereka sendiri yang duluan merubah keberadaan mereka. Artinya Bapak Ibu, melalui ayat ini perubahan itu hendaklah dahulu dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Bukan Allah yang merubahnya duluan, tapi yang bersangkutan yang punya kehidupanlah yang harus merubah nasib dia sendiri, baru nanti Allah memberikan ridho dan persetujuannya akan perubahan tersebut. Lalu dari mana perubahan itu harus kita mulai? Pertama, kita harus tahu dulu apa yang menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu, dasar negara kita apa? Pancasila. Macam belum berbuka, tak semangat. Pancasila. Hayalkan saya dulu waktu membaca teks, waktu upacara bendera. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun dalam keseharian kesetanan yang luar biasa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 5 dasar. Walaupun belakangan ini kita dengar ada kelompok-kelompok yang tak beres, yang mengatakan paling per-Indonesia, paling NKRI, paling Pancasilais, rupanya topeng saja. Sudah coba-coba mereka merubah Pancasila menjadi Trisila, bahkan Ekasila. Baru-baru ini Bapak Ibu disahkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan, sudah menghapuskan pelajaran Pancasila mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Padahal sebelumnya itu wajib. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat dulu waktu SD ada namanya PMP. Apa PMP, Bu? Ya, salah, Persatuan Motor Pasaman. Ya, pendidikan moral Pancasila. Kemudian setiap kita masuk tingkatan baru, SD ke sanawiyah atau SMP ke aliyah atau perguruan tinggi, ada yang namanya penataran keempat. Penataran pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sekarang ditiadakan. Tak ngerti kita, tapi mudah-mudahan umat Islam akan terus melakukan perlawanan. Itu kalau dasar bernegara. Kalau dasar kehidupan seorang muslim adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Gak usah pakai Allah, gak usah. Ada beberapa masjid begitu. Allah, ya. Dalam hati itu ya. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam sistem Islam itu secara menyeluruh, kata Allah. Jangan separuh-separuh, jangan tanggung-tanggung, jangan separuh hati, jangan ketika Islam menguntungkan saja, ketika Islam tak menguntungkan bagi hawa nafsunya, Islam itu dicampakkannya. Bukan begitu
itu kata Allah. Masuklah kamu ke dalam sistem Islam itu secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, dan jangan kamu ikuti jejak langkah setan itu, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu kata Allah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai lari dari sistem Islam yang ditawarkan oleh Allah, maka sadar atau tidak, pelan-pelan tapi pasti kita akan mulai mengikuti jejak langkah syaitan. Ini Bapak Ibu jemaat yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadikan Islam sebagai dasar dalam kehidupan kita, maka ada 3 hal yang harus ditanamkan dalam jiwa kita tentang Islam ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, tanamkanlah dalam jiwa kita bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah setiap kehidupan manusia. Mengapa sesuai dengan fitrah? Yang menurunkan Islam siapa, Bu? Wih, udah tidur. Yang menurunkan Islam siapa, Bu? Yang menurunkan Islam siapa, Bu? Allah. Semangat. Kayak mancing begitu umpan turun, disambar. Itu baru paten. Yang mancing pun semangat. Tapi kalau dalam 4 jam tak disambar-sambar umpan, mungkin tidur deh situ. Kalau yang bangsa Isa berapa habis setengah bungkus. Yang menurunkan Islam Allah, yang menjadikan manusia Allah, yang meletakkan fitrah ke dalam jiwanya Allah. Maka Islam yang diturunkan Allah pasti sesuai dengan fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia itu dalam kehidupannya. Ini yang perlu kita ingat. Bahasa si Tiongkoknya, Islam itu way of life. Keren bahasa Tiongkok. Bahasa Minang boleh. Islam itu adalah dasar hidup. Islam itu adalah pedoman hidup. Islam itu adalah tuntunan hidup. Islam itu adalah ideologi hidup. Islam itu adalah pandangan hidup, pegangan hidup. Semuanya mengacu kepada Islam. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena Islam tidak ada satupun yang tidak ditawarkannya penyelesaian terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia di tengah-tengah kehidupannya. Ada semua ditawarkan oleh Islam, diatur oleh Islam, diberikan oleh Islam panduan, tuntunan, jalan keluar. Ada. Bapak Ibu, saya yakin setiap kita kalau di data ini punya kamar mandi di rumah, ya kan? Punya kan? Kalau ada yang tak punya kamar mandi di rumah, pulang kampung saja lah. Karena di kampung itu yang tak punya kamar mandi, karena ada sungai dekat rumah. Nah, disitulah semua, di situ nyuci, di situ mandi, di situ beol dan lain-lain. WC umum itu di kampung. Kalau di Medan pasti punya kamar mandi. Apa kaitan kamar mandi? Saya katakan Bapak Ibu, begitu sempurnanya ajaran Islam ini, urusan ke kamar mandi saja diatur oleh Islam. Kalau engkau masuk ke kamar mandi, langkahkanlah kaki kirimu, lalu bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan jantan dan setan betina. Mengapa setan suka di kamar mandi? Kamar mandi itu adalah tempat yang jorok karena kita membuang kotoran di kamar mandi. Makanya jaga terus kebersihan kamar mandi kita, biar tak suka kali setan di sini. Dah, masuk ibu kamar mandi, beroperasilah di dalam selengkap-lengkapnya. Selesai ibu operasi di kamar mandi, saatnya keluar. Ketika keluar, langkahkan kaki kanan. Lalu bacalah doa, Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Engkau ya Allah
yang telah menghilangkan dariku seluruh macam penyakit dan memaafkan aku. Luar biasa lah lengkap dan sempurnanya Islam ini. Sampai urusan ke kamar mandi saya pun diajari kita bagaimana yang baik itu. Satu. Yang kedua, tanamkan di dalam jiwa kita kalau kita memang mengaku bahwa Islam itu adalah sebagai dasar hidup, bahwa Islam itu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Termasuk kita yang hadir malam ini di Masjid Taqwa Lawang ini, Islam itu untuk kita. Kalaupun Islam turun di tanah Arab, dibawa oleh bangsa Arab, wahyu yang turun berbahasa Arab, tapi Bapak Ibu, dari 6.236 ayat Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang berbunyi ya ayyuhal arabiyyun, wahai orang-orang Arab. Tak ada. Kalau ya Yohanes banyak. Ini ayat yang kita baca di puasa ini sering kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang pada bulan itu diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, yang menjelaskan dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Hudan lin-nas, untuk seluruh umat manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalipun turun di tanah Arab, diterima oleh bangsa Arab, yakni Nabi Muhammad SAW, bahasanya dengan bahasa Arab, wahyu itu ternyata semua manusia berhak mengambil Islam sebagai jalan keselamatan baginya di dunia dan jalan kebahagiaan untuknya kelak di akhirat. Dua. Yang ketiga, kalau betul Islam adalah sebagai dasar dalam kehidupan kita, maka tanamkanlah dalam jiwa kita bahwa itu adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada lagi rasul setelah beliau. Tidak akan ada agama lagi turun setelah agama Islam. Tidak akan ada lagi wahyu turun setelah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu jemaat kemulayan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang mengaku dia seorang nabi, seorang rasul, mengaku dia bahwa ada wahyu turun kepadanya, kita tidak usah pusing-pusing. Anggap saja orang gila. Tapi di Indonesia ini Pak, orang gila itu laris. Laris betul orang gila di Indonesia. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan membawa nama agamanya adalah agama Salamullah. Awalnya rambutnya panjang, lalu katanya begitu menerima wahyu dari malaikat Jibril, dibotaknya kepalanya. Botak perempuan, baru diikat keliling kayak orang sakit kepala parah. Barulah dia katakan, saya adalah Rasul. Jibril sudah turun kepada saya menyampaikan wahyu. Banyak yang ikut. Nah, karena pengikut banyak, naikkan tidak. Kalau sebelumnya dia katakan Jibril turun kepadanya menyampaikan wahyu, dia katakan bahwa dia sudah menikah dengan Jibril. Jibril itu suaminya. Padahal kayaknya minta ampun. Dibilang juga Jibril nikah sama dia. Padahal Jibril secantik apapun perempuan dikasihkan kepadanya, pasti menggelengkan kepala. Tak minat bu katanya. Beda dengan bapak, Pak. Kalau bapak dikasih itu anggo.
Tapi pengikutnya makin banyak. Siapa itu? Jangan ya nak. Betul suara saya naikkan volume. Sudah itu pangkat tertinggi. Apa kata si Lia Eden namanya?